Hello everyone, this is Padma Pesa and here you go. Padma Pesa adalah singkatan dari Podcast Akma Pesa yang merupakan program kerja dari Departemen Kominfo Himafo Akma Pesa Sekolah Vokasi IPB. Untuk kamu fans beratnya Akma Pesa, kali ini kita bakal kasih kamu seputar info-info dan tips menarik yang bakal disajikan untuk menemani para pendengar setia Padma Pesa. Dan pastinya bersama gue, Nur Alfia Oktavia dari Departemen Kominfo. Oke, langsung aja kita panggil narasumber kita yang super duper kece parah. Langsung aja nih kita sambut Kak Arazi. Yeay, halo semuanya. Halo kakak, welcome to Padma Pesa. Terima kasih Alfi atas sambutannya. Sama-sama kak, malam nih kak. Gimana perasaannya nge-podcast bareng gue yang bakal didengerin oleh ribuan bahkan jutaan pasang telinga di muka bumi ini. Banyak juga berarti ya listener dari Padma Pesa ini ya. Parah banyak banget nih kak, ya ampun fansnya. Oke, sebelumnya gue mau ngucapin makasih dulu buat Akma Pesa, terutama Kominfo, karena udah memberikan gue kesempatan buat mengisi salah satu podcast di Padma Pesa. Sebelumnya, perkenalkan nama gue Razil dan Abrar, biasa dipanggil Arazi, dari program studi manajemen industri angkatan 55. Dan di Akma Pesa, gue adalah salah satu bagian dari keluarga departemen internal. Wih, internal. Bentar lagi mau ada pemirsa ya kak? Bener banget, sebentar lagi kita bakal laksanain pemirsa atau pemilihan raya Akma Pesa. Malam-malam gini tuh enaknya ngopi ya kak, alias ngobrol pintar seputar public speaking. Keren banget nih kak temanya. Bener-bener. Keren banget. Langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan yang udah disiapin sama tim podcast nih kak. Aduh mantep banget pasti. Kalian pada kepo kan nih public speaking. Sama saya juga kepo kok, mau ditanya apa aja ya. Oke, menurut Kak Arazi, public speaking itu apa sih Kak? Oke, berbicara tentang public speaking, menurut gue tuh public speaking kalau diartiin ke bahasa Indonesia tuh agak aneh ya. Pembicaraan publik atau apa sih? Gue juga sebenarnya bingung gitu. Kalau public speaking diartikan ke bahasa Indonesia yang bener tuh apa sih gitu. Tapi yang gue tahu, public speaking itu suatu pembicaraan di hadapan publik yang bertujuan tuh buat menyampaikan informasi, kemudian juga bisa memengaruhi opini, atau bahkan juga bisa sebagai hiburan yang disampaikan ke hadapan publik atau khalayak ramai kayak gitu. Nah, informasi-informasi itu bisa dikemas berupa presentasi, kemudian bisa dikemas berupa pidato, ceramah, atau bahkan menurut gue stand up comedy pun itu salah satu public speaking gitu loh, Al. Bener banget nih Kak. Sekarang tuh mahasiswa tuh udah pinter-pinter banget dah public speaking-nya. Kayak kita bikin podcast ini merupakan salah satu ini loh, perwujudan dari public speaking, melatih kita untuk berbicara di depan umum, walaupun kita tidak berbicara secara langsung gitu ya, kita di-record kayak gitu. Tapi penting gak sih Kak public speaking itu buat kita, para mahasiswa gitu nih? Berbicara tentang pentingnya public speaking, menurut gue tuh public speaking penting banget ya buat dikuasai sama semua orang kayak gitu. Karena public speaking ini merupakan soft skill yang punya banyak manfaat kayak gitu. Dan memang sih untuk mendapatkan kemampuan public speaking yang baik itu perlu usaha gitu, perlu latihan, perlu jam terbang juga kayak gitu. Jadi penting banget buat kalian yang mau belajar tentang public speaking, ini harus makasih banget sama Kominfo sih, Kominfonya Akma Pesa karena udah menyediakan gitu loh wadah untuk mempelajari gimana sih public speaking, terutama buat gue nge-share pengalaman public speaking gue kayak gitu. Karena tuh di luar tuh jarang banget ya Kak yang nge-share kayak share public speaking kayak gini. Harus langsung gitu ya Kak. Iya. Nah, terus cara cara ngelatihnya itu gimana sih Kak? Nah, sebelum bicara tentang gimana sih cara melatih public speaking, gue tuh pengen ngasih tahu dulu nih ke kalian
sebenarnya apa aja sih manfaat yang didapat kalau kalian tuh punya public speaking atau menguasai public speaking yang bagus. Oke, nah di sini gue bakal nyampein beberapa manfaat yang didapat kalau kita punya public speaking yang bagus. Nah, yang pertama itu, public speaking itu bisa meningkatkan rasa percaya diri. Kenapa sih kayak gitu? Biasanya orang-orang yang punya public speaking bagus itu pasti dia tuh pede banget anaknya. Kayak misalkan Banget pede. suruh dadakan MC, dia bisa kayak gitu. Karena gue punya kemampuan public speaking, gue nggak masalah dong mau kapanpun gue disuruh MC, mau kapanpun gue jadi moderator, gue pede kayak gitu. Nah terus Benar. public speaking itu juga bisa ningkatin kualitas diri. Nah nanti kan kita ketika kita terjun di dunia kerja, pasti kan kita ditanyakan soft skill apa aja sih yang kita kuasai kayak gitu. Nah public speaking ini menurut gue adalah salah satu soft skill yang sangat harus dikuasai oleh kita sebagai individu, apalagi nanti kita kan udah mau terjun ke dunia kerja kayak gitu. Karena dengan kita punya public speaking, kita juga kelihatan lebih pinter nggak sih? Coba deh kalau kalian presentasi nih, terus ada anggota atau teman kalian yang ngomong terus nyampein materi sama orang yang diem doang. Pasti kan bakal kelihatan lebih pinter orang yang suka ngomong ini kan. Orang yang punya public speaking lebih bagus kan. Jadi kayak gitu. Bener. Ya gak? Setuju gak? Bener. Setuju banget. Kemudian yang ketiga, kalau kamu punya public speaking yang bagus, kamu tuh juga bisa mengasah cara berpikir kritis. Kenapa? Karena kalau orang mau berbicara di depan umum atau mau melakukan public speaking, pasti dia punya materi yang harus dia udah persiapan materi apa aja sih yang mau disampaikan sama dia, kayak gitu kan. Nah, materi-materi itu biasanya perlu pemikiran yang kritis. Kenapa? Karena dalam menyusun materi pun kita membaca dari berbagai sumber, kemudian kita juga mendapatkan informasi dari berbagai sumber. Jadi sumber dari informasi berbagai sumber itu nggak kita langsung masukin semuanya ke materi, pasti kita telah dulu kan. Nah itu adalah salah satu proses kalau public speaking itu bisa melatih cara berpikir kritis kita. Atau kalau misalkan kita debat nih sama orang lain, kemudian kita ngerasa terpojokan. Nah itu juga bisa juga bisa mengasah cara berpikir kritis kita ketika kita itu ditanyakan sama jawaban yang mendadak, pertanyaan yang mendadak kayak gitu. Nah, public speaking itu yang keempat juga bisa mendukung keterampilan leadership kamu. Kenapa? Karena menurut gue gini loh, salah satu faktor bagus atau tidaknya seorang pemimpin itu bisa dilihat juga dari public speakingnya dia kayak gitu. Ya nggak sih? Coba deh kamu lihat pemimpin-pemimpin yang public speakingnya bagus sama pemimpin-pemimpin yang public speakingnya agak kurang. Pasti pemimpin yang public speakingnya bagus itu bakalan lebih disegani sama masyarakat atau sama anggota-anggotanya kayak gitu. Iya, betul banget Kak. Jadi jujur aja nih Kak, semenjak aku kuliah, jadi kayak apa ya, bisa gampang ngomong gitu, bukan gampang ngomong bawel ya Kak. Maksudnya dalam artian kayak lebih berani aja gitu dalam menyampaikan pendapatnya. Terus juga kayak kan aku di Kominfo nih, terus jadi kayak ngejar kom juga kayak langsung aja gitu, langsung terlintas di pikiran gitu loh kalau ngejar kom gitu. Iya. Bener banget nih. Terus penting banget ya Kak. Terus cara ngelatihnya itu gimana sih Kak? Nah, mungkin abis ini gue bakal ngasih beberapa tips cara ngelatih public speaking sebenarnya gimana sih. Nah, buat ngelatih public speaking, yang paling penting pertama itu adalah menguasai materi. Bener gak? Bener banget. Yang penting tuh intinya ya Kak. Karena gini loh, kalau misalkan kamu mau ngomong di hadapan publik, tapi kamu gak siap sama materinya, itu biasanya tuh suka omongannya gak terstruktur kayak gitu loh. Walaupun ada beberapa orang yang emang bisa secara spontan melakukan public speaking dengan bagus. Tapi buat kalian yang baru banget belajar public speaking, menurut gue persiapan materi itu penting banget. Jadi kalian tuh harus baca, pahami, dan maknai materi yang mau kamu sampaikan. Kayak gue ambil contoh gampang, stand up comedy deh. Pasti stand up comedian itu dia harus paham dulu sama materinya, terus juga harus
apa ya, menguasai materinya. Karena kalau dia nguasain materi pasti orang-orang nggak ada yang bakal ketawa kayak gitu loh. Bener banget. Nah, terus yang kedua tuh kamu harus believe in yourself. Jadi percaya sama diri sendiri kalau kamu tuh mampu. Nah, biasanya tuh masalah yang ditemukan ketika kita mau melakukan public speaking itu nervous, benar nggak sih? Bener banget. Tapi itu untuk yang pemula ya Kak. Mungkin kalau yang udah biasa tuh ya pede aja gitu, biasa aja. Nah, itu tadi gue bilang kalau public speaking ini sama pede itu tuh saling timbal balik. Kalau kamu punya percaya diri, kamu pasti bisa public speaking. Nah, ketika kamu bisa public speaking, pasti kamu pede. Kayak gitu. Iya, benar banget. Jadi kenapa sih harus percaya sama diri sendiri? Karena ada beberapa orang yang suka nervous atau nggak percaya sama, gue nggak bisa tahu ngomong di hadapan orang. Pasti banyak banget orang yang ngerasa kayak gitu kan. Nah, kalau dulu gue pertama kali latihan itu di depan cermin. Jujur sih. Pernah nggak Alfi itu nyoba-nyoba ngomong di depan cermin? Pernah. Itu kayaknya ampuh banget ya, Kak. Itu cara paling ampuh buat latihan public speaking. Misalkan gue mau presentasi nih di depan dosen atau gue mau ngelakuin sesuatu deh atau pidato atau debat gitu. Gue pasti latihan dulu di depan cermin. Gue ngerangkai kata-kata dulu gitu loh. Kira-kira kata-kata yang bagus kayak gimana ya. Kita latihan depan cermin. Kadang emang suka ketawa-tawa sendiri sih. Lu ngapain sih ngomong sendiri di depan cermin kayak gitu gak sih? Tapi ya itu salah satu tips sih buat sebelum kita tampil kita melihat diri kita melihat refleksi diri kita dulu gitu loh di depan cermin. Lo yakin kalau gue bisa ngomong di depan orang kayak gitu. Tapi kalau misalkan nggak ampuh juga, biasanya gue nganggep gue nggak punya audience. Ketika gue di tempat nih banyak orang di depan gue dan gue harus ngomong di depan mereka, gue anggap mereka tuh setan semua, nggak ada. Serius deh bener. Karena dengan begitu kita ngerasa gue lagi ngomong depan cermin. Pernah nggak Alfi kayak gitu? Pernah. Kayaknya hampir setiap orang gitu ya Kak. Kayak gitu sih. Jadi saking ramenya gue panik gitu kan mau ngomong, gue anggap aja samain aja. Gue pikir kayak lama lah ini gue ngomong depan cermin di rumah, mereka mah gue anggap nggak ada kayak gitu. Nah, terus buat melatih public speaking juga kamu tuh harus bisa latihan bahasa tubuh sih, Al. Iya, bahasa tubuh tuh emang kayak biar nggak kaku gitu ya, Kak. Jadi biar nggak mulut doang. Bener banget. Selain biar nggak kaku, itu juga orang lain ketika memandang orang lagi public speaking terus dia mainin tangannya sesuai dengan ritme pembicaraannya dia, itu bakalan lebih enak buat dilihat gitu loh. Jadi bahasa tubuh tuh penting. Kayak misalkan minta tepuk tangan nih, pasti orang yang minta tepuk tangan juga tangannya ikut tepok-nepok kan. Nah itu menurut gue salah satu bahasa tubuh juga gitu loh. Bener banget. Oke, baik sahabat Padma Pesa, asik banget kan nih ngobrol seputar public speaking sampai gak kerasa waktunya udah limit. Tapi jangan khawatir karena kita bakal lanjut ngulik lebih dalam lagi seputar public speaking ini bareng Kak Arazi di part 2 ya. See you, don't forget to follow our Instagram @akmapesa IPB. Akmapesa, the real number one.